wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Diosi Widyaditya. Saya berasal dari kelas 3A, program studi pendidikan non-formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya akan mengudah buku yang berjudul Strategi Kepemimpinan. Buku ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama bernama Dian Jani Prasinta, yang kedua disusun oleh Jakawi dan Immanuel B.S. Kaso. Buku ini diterbitkan oleh Suluk Pustaka yang terdiri dari 224 halaman yang disusun atau ditulis pada tahun 2023. Baiklah, langsung saja pada isi buku. Buku ini terdiri dari 11 bab. Dalam buku ini dijelaskan secara mendetail mengenai strategi-strategi dari kepemimpinan. Tidak hanya itu saja, pada bab pertama itu dijelaskan mengenai dasar-dasar kepemimpinan, seperti pengertian kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan berarti cara untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada bab 1 ini juga dijelaskan mengenai apa saja sih gaya kepemimpinan itu, seperti gaya kepemimpinan otoriter, transformasional, demokratis, dan lain sebagainya. Lalu lanjut kepada bab 2. Di bab 2 ini dijelaskan mengenai strategi, yang mana strategi itu sangat penting, terutama dalam kepemimpinan dan organisasi. Mengapa demikian? Karena dengan adanya strategi kita dapat mengetahui bahwasanya mau dibawa kemana sih lembaga atau organisasi ini. Nah, di sini banyak sekali dijelaskan mengenai macam-macam strategi. Salah satunya yaitu strategi bisnis. Nah, adapun tujuan strategi itu salah satunya itu dengan adanya strategi kita dapat dipermudah dalam mengambil keputusan. Nah, dalam strategi kepemimpinan ini perlu adanya sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena dengan adanya sumber daya manusia, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki dari lembaga atau sebuah organisasi itu bisa terwujud. Misalnya sumber daya manusia untuk manajemen atau pengelolaan sebuah lembaga. Lalu pada bab seterusnya itu mulai dijelaskan mengenai secara mendetail mengenai strategi kepemimpinan itu sendiri. Misalnya mengenai strategi bagaimana menjadi kepemimpinan yang baik. Nah, mungkin itu saja isi dari buku ini yang dapat saya jelaskan. Buku ini sangat direkomendasikan untuk umum, terutama untuk mahasiswa, karena mahasiswa sedang berada di zona di mana mahasiswa itu sendiri diharuskan untuk mempelajari tentang organisasi. Jadi dalam organisasi itu kan perlu adanya kepemimpinan. Jadi mahasiswa perlu mempelajari strategi kepemimpinan itu juga. Nah, jadi buku ini dijual secara bebas, terutama di toko online. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang mohon maaf, kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.